Oke, teman-teman, mungkin sambil menunggu beberapa yang baru mau masuk, ya, kita mulai dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya, tidak kekurangan satu apapun. Tetap semangat ya berproses ya, tetap menikmati segala sesuatunya. Ini menjadi keprihatinan buat kita semuanya. Semoga segala sesuatunya bisa kembali normal dan insya Allah ya tidak perlu menunggu lama lagi. Kita bisa kumpul lagi di kampus, kita bisa berkuliah di kampus secara tatap muka. Ya, ini mungkin bagi yang 2019 ya, ini teman-teman baru merasakan satu semester ya kuliah di kampus ya. Setelah itu Anda langsung dihadapkan dengan kondisi pandemik sehingga harus merubah cara belajar menjadi online. Saya harap tidak terlalu menyurutkan semangat teman-teman ya untuk terus belajar. Ini teman-teman masih di proses awal-awal semester ya menuju ke pertengahan. Terus bersemangat ya menikmati proses yang ada. Oke, teman-teman kembali ke mata kuliah perilaku konsumen. Saya untuk siang ini mungkin lebih ke kembali menjelaskan atau mungkin kembali ke mengarahkan mengenai tugas kita ya atau praktek yang nanti akan kita lakukan di perilaku konsumen. Jadi ini mata kuliah pilihan yang berarti mungkin tidak semuanya mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, tapi semoga teman-teman yang ikut ya di mata kuliah ini di samping untuk menambah persyaratan untuk mata kuliah pilihan dan selain itu semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan ya buat teman-teman karena biasanya di mata kuliah pilihan itu ada beberapa materi yang terkadang bisa menambah bekal kita untuk nanti di dunia kerja. Ini yang saya kira ketika teman-teman sudah mengikuti atau mungkin dulu setelah KRS Anda memutuskan untuk memilih mata kuliah pilihan, ini ya paling tidak teman-teman punya peminatan tersendiri ya terhadap mata kuliah ini. Oke, jadi secara umum nanti yang akan dikerjakan sama teman-teman, yang akan dilakukan teman-teman, itu melakukan tugas praktek riset pemasaran. Jadi ini paling tidak membuka wawasan lagi, membuka gambaran bagi teman-teman bahwa lulusan psikologi ini kan sebenarnya bisa kerja di bidang pemasaran. Jadi besok kalau teman-teman mau buka usaha, mau bisnis, atau misalnya Anda mau kerja di bagian pemasaran, di bagian marketing, ya hampir setiap perusahaan yang punya produk itu biasanya ada posisi marketing. Nah, kalau kita bicara dari sisi perilaku konsumen, bahwa ketika nanti teman-teman akan berbisnis atau memutuskan untuk buka usaha, ini paling tidak perlu yang namanya memperhatikan kondisi konsumen. Karena setiap produk yang nanti akan kita jual nantinya, atau mungkin katakanlah setiap teman-teman menentukan sebuah produk yang nanti akan dijual oleh teman-teman, pastikan juga teman-teman sudah mengetahui yang namanya kondisi konsumen. Karena kalau Anda mau eksis terus sebagai seorang pengusaha, sangat perlu memperhatikan perilaku konsumen. Konsumen berperilaku berbeda-beda ya, dinamis, ya cepat berubah. Sehingga nantinya itu akan mempengaruhi produk yang diminati oleh konsumen. Ini bagi teman-teman yang kemarin sempat ya di semester 1, mungkin bagi teman-teman yang sering tinggal atau mungkin tinggal di daerah Setoran, Babarsari, ini banyak produk-produk makanan
atau minuman yang memang sekarang lagi tren di mata masyarakat. Jadi kalau teman-teman pengen buka usaha dan pengen cepat untuk menghasilkan keuntungan, teman-teman bisa mengambil produk yang sekarang lagi tren di mata masyarakat. Ya, kalau kita lihat sekarang banyak brand-brand yang jadi apa ya, yang jadi kesukaan ya, yang menjadi tren di kalangan mahasiswa atau masyarakat. Paling gampang kita ambil contoh misalnya semacam Thai tea, ya ini itu contoh produk yang memang sekarang lagi banyak digandrungi. Terus yang lagi tren sekarang kalau Anda tahu ada roti ya, roti gembong gede. Ini lagi viral teman-teman, lagi tren di masyarakat ya. Kalau Anda lihat TikTok, lihat Instagram, sering banget ada postingan atau ulasan mengenai merek roti gembong ini. Di dekat sini juga ada ya, di Conot Catur ada counternya, di Gejayan juga ada counternya, dan ada banyak lagi misalnya di belakang kampus 3 ada pizza Domino ya, ada warung abnormal juga, itu contoh merek produk yang memang lagi tren di mata masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang perilaku konsumen, tren di mata masyarakat bisa berubah, bisa dinamis. Sesuatu yang tren zaman sekarang, itu bisa aja berubah teman-teman, di tahun depan atau mungkin di 2-3 tahun ke depan. Kita nggak tahu apakah di tahun depan yang namanya Thai tea itu masih tren atau enggak. Yang namanya roti gembong masih tren atau enggak. Tentu masih ingat ya, dulu sempat ada es kepal Milo yang sempat jadi tren, tapi kemudian akhirnya tidak lagi menjadi tren di mata masyarakat karena selera orang juga berubah. Ya, ada pergeseran tentang minat suatu produk. Nah, itu yang nanti akan dilakukan sama teman-teman. Jadi kita bikin praktek riset pemasaran secara sederhana. Ini namanya juga masih belajar ya. Masih kita coba untuk melakukan praktek secara pembelajaran ya. Dan kemarin masing-masing kelompok sudah saya berikan contoh produknya. Nah, itulah yang nanti akan menjadi objeknya bagi masing-masing kelompok untuk membuat tugas riset pemasaran ini. Ya, jadi kemarin masing-masing kelompok sudah diberikan satu contoh produk. Ini saya coba untuk kembali memandu ya teman-teman ya untuk kegiatan praktek kita. Dan ya kemarin masing-masing kelompok sudah diberikan satu contoh produk. Kemudian tugasnya teman-teman yang pertama, silakan Anda tentukan siapa yang menjadi target marketnya. Jadi siapa yang menjadi sasaran dari produk yang kemarin telah ditentukan. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang target marketnya, nanti kita juga bicara tentang latar belakang kondisi si targetnya. Apakah ini pria, wanita, usia muda, usia tua. Nah, teman-teman buatlah secara detail siapa yang menjadi targetnya. Kalau misalnya anak muda yang seperti apa? Misalnya soal penghasilan misalnya, atau mungkin soal latar belakang pendidikan misalnya. Kalau misalnya untuk orang dewasa, itu orang dewasa yang seperti apa? Oh, orang dewasa yang sudah punya anak misalnya, atau seperti apa? Karena nanti akan menyesuaikan dengan contoh produknya masing-masing. Jadi, teman-teman perlu memahami ya, sambil contoh misalnya, kemarin ada 14 kelompok ya. Misalnya saya ngambil contoh ya, contoh satu kelompok misalnya. Kelompok 4 ya, misalnya ya. Kelompok 4 ini produknya adalah buku-buku psikologi. Nah, di sini jelas ya bahwa target marketnya itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan keilmuan psikologi. Jadi bisa aja mahasiswa, bisa aja orang yang bekerja di bidang psikologi, atau bisa aja mungkin orang lain di luar, atau mungkin yang tidak kuliah di psikologi, tapi pengen mendalami ilmu psikologi. Nah, itu Anda buat secara detail seperti itu. Misalnya katakanlah
kelompok 10 nih, ya kelompok 10 produknya popok, ya popok bayi misalnya. Targetnya siapa? Ya targetnya tentu ibu-ibu yang sudah menikah dan punya anak misalnya. Nah itu contohnya teman-teman. Kemudian yang nomor 3 itu ada faktor-faktor apa yang memengaruhi konsumen untuk membeli barang tersebut. Nah, kalau teman-teman kemarin memperhatikan beberapa video yang pernah saya share di grup ya, bahwa sekarang kondisinya banyak konsumen dalam memenuhi kebutuhannya itu tidak hanya didasarkan pada kebutuhan semata, tapi juga didasarkan oleh faktor yang lain. Ada faktor keinginan, ada faktor pribadi, dan ada faktor lingkungan, ya sosial atau budaya. Misalnya gini, sorry, di sini ada yang dari Sulawesi nggak, adik-adik? Ada yang asalnya dari Sulawesi nggak? Ada, Pak. Ada, Nurfi ya? Iya, Pak. Nurfi dari mana Sulawesinya? Sulawesi Utara, Pak. Manado. Mana? Manado, Tomohon, Gorontalo? Kota Mobagu. Oh, Kota Mobagu. Pulang Mongondo ya? Iya. Oke. Berarti kan Nurfiana kan dari kecil sampai SMA tinggal di sana kan? Iya, Pak. Oke, Nurfiana, contohnya ya, misalnya ya, saya ambil contoh dari kamu ya. Pas kamu awal di Jogja, tinggal di Jogja, ada kesulitan soal makanan nggak, Nurfi? Iya, kesulitan soalnya Boleh rasanya cerita beda sedikit nggak, sama. Nurfi? Gimana, Pak? Boleh cerita sedikit nggak? Pas Oh, kamu iya. di Jogja, agak kesulitan cari makanan tuh gimana? Pas awal-awal di Jogja tuh masih belum bisa menyesuaikan antara rasa makanan yang di Manado sama yang di Jogja. Soalnya kalau yang makanan di daerah Jogja itu kan kayak ada manis-manisnya gitu kan. Sedangkan kalau di Manado itu rata-rata pedas semua, Pedas ya? enggak. Iya, kalau masak tuh nggak ada yang pakai gula gitu-gitu. Oh ya. Berarti kayak bubur Manado, kayak ikan woku itu ya? Iya. Takalang. Oke. Saya coba ngambil contohnya Nurfiana ya. Jadi misalnya gini, ketika teman-teman merasakan lapar ya, pengen makan. Ya, kalau misalnya dia orang Jogja yang berada di Jogja, tentu nggak banyak pertimbangan ya, karena dia sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang ada di Jogja. Ketika orang pengen makan, lapar, ada makanan, ya udah tinggal makan. Tapi ternyata ada beberapa orang-orang yang tidak terbiasa dengan makanan di Jogja. Jadi misalnya gini, kita ambil contoh katakanlah ini seperti video saya di bagian faktor budaya ya. Jadi misalnya ada satu kondisi teman-teman lagi jalan-jalan nih, lagi hangout misalnya pas malam minggu, 5 orang misalnya naik mobil bareng-bareng, terus pada kelaparan nih, ya, pada kelaparan, kemudian memutuskan untuk cari makan. Nah, ini yang kadang ada cerita seperti ini. Dari 5 orang ini, ada 2 orang yang mikirnya simpel aja. Ya udahlah, yang penting ada makanan, kita lewat tempat makan, warung makan, mampir aja. Tapi sebagian yang lain, itu kadang banyak pertimbangan. Yang satu mungkin mikirnya, kalau makan di kaki lima nggak mau, kotor, ya pengennya makan di restoran misalnya. Yang satu lagi mikir juga, kadang pemilih, ya di sini makanannya nggak ada yang sesuai dengan selera, milih makanan yang sesuai dengan seleranya dia. Akhirnya apa? Muncul konflik. Yang 2 orang pengen makan apa aja, yang penting nemu di jalan. Yang 1 orang pengen makan di restoran, yang 1 orang pengen makan dengan makanan tertentu. Nah, ini kan membuktikan ya bahwa ketika orang pengen memuaskan kebutuhannya, itu didasarkan beberapa faktor kan. Ada yang kebiasaan, ada yang faktor lingkungan, ada yang faktor kepribadian. Ya, nah
Contohnya tadi soal makanan di Jogja ya, teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang kemarin baru sekilas atau mungkin baru sebentar tinggal di Jogja. Di Jogja contohnya misalnya untuk sarapan. Ya, sarapan di Jogja itu biasanya identik sama dua menu. Kalau nggak gudeg, itu soto ayam. Itu dua contoh sarapan yang sering dikonsumsi oleh orang Jogja. Nah, ini menjadi masalah kan bagi orang-orang yang di luar Jogja atau di luar Pulau Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, atau bahkan mungkin orang dari Flores misalnya. Agak kesulitan mencari sarapan di Jogja. Ketika kelaparan, pengen makan pagi, pengen nyari sarapan, yang ada ya hanya beberapa makanan yang memang rasanya manis. Ya kayak tadi, kayak gudeg misalnya, kayak soto ayam, kayak nasi rames misalnya, itu beberapa orang agak nggak cocok dengan lidah orang Jogja. Nah, ini membuktikan bahwa ada faktor kebiasaan, ada faktor budaya. Kalau orang Manado di tempatnya Nurfi mungkin sarapan pakai bubur Manado. Di sana bubur Manado udah biasa, tapi buat orang Jogja bubur Manado agak asing. Nah, makanya kadang ada beberapa warung makan di Jogja. Ini di Sturan, di Babarsari, itu banyak beberapa yang menjajakan makanan sarapan yang berasal dari daerah tertentu. Kalau Anda tahu ya, di daerah Kejayan, Babarsari, itu ada yang jual nasi balap uyung ya, dari Lombok. Terus di belakang Kamus 3, di dekat Pulau Dadi, itu ada yang jual nasi kuning ikan cakalang. Kalau nggak salah dari Maluku. Ya, jadi menu-menu yang berhubungan dengan Maluku. Terus ada bungung jempa ya, khas Aceh. Ya, kemudian kalau di Kejayan di dekat Kamus 2, mungkin ada yang tahu warung Kindai. Warung Kindai itu kan warung yang menjual makanan khas Banjarmasin ya. Ada nasi kuning sama ada soto Banjar. Nah, itu contohnya teman-teman. Akhirnya mereka menuju ke tempat makan yang sesuai dengan selera. Nah, kalau terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, kemarin saya sempat mengirimkan video mengenai contoh apa sih yang membuat orang membeli suatu barang. Nah, kemarin yang saya informasikan itu baru faktor budaya ya. Nah, nanti ada faktor yang lain, ada faktor sosial, ada faktor psikologis. Nah, itu nanti akan saya kirimkan videonya, teman-teman. Itu bisa menjadi referensi teman-teman untuk menuliskan di bagian ketiga ini. Nah, nanti akan menyesuaikan ke poin 4-nya ini. Bagaimana teman-teman menentukan metode promosi yang tepat. Jadi, caranya seperti apa? Kalau misalnya pengen produk ini cepat laku. Nah, nanti ada cerita ya di situ ya. Apakah mau dijual langsung di pinggir jalan, mungkin mencari lokasi yang seperti apa. Karena prinsipnya sebuah usaha, prinsipnya sebuah produk ya. Sebuah produk itu nggak ada yang nggak ada yang salah ya dalam penciptaannya. Yang salah adalah cara promosinya, cara marketingnya. Karena kalau teman-teman mau menentukan strategi pemasaran, itu harus tahu dulu produknya ini seperti apa sih, kemudian targetnya seperti apa. Karena dengan kita tahu targetnya, kita akan mudah untuk mempromosikan produknya. Kalau Anda punya TikTok ya, Anda punya Instagram, kan sekarang banyak banget ya beberapa produk makanan atau minuman yang promosinya pakai TikTok. Nah, TikTok ini kan penggunanya kan sebagian besar anak muda. Bahkan sekarang hampir menggeser Instagram. Nah, Anda lihat risetnya di Google, pengguna TikTok itu hampir mendekati pengguna Instagram di Indonesia. Kalau tidak salah, TikTok itu urutan ketiga, Instagram urutan kedua kalau nggak salah. Nomor satu WA ya, WhatsApp ya, nanti bisa dicek. Ini dalam artian bahwa semakin banyak ya yang menggunakan TikTok ya untuk media sosial, sehingga beberapa produk yang segmentasinya untuk anak muda itu banyak menggunakan TikTok ya. Nah, ini
nanti juga menjadi perhatian ya bagi teman-teman yang memiliki produk yang lain, karena dengan mengetahui target market dari setiap produk itu nanti akan menyesuaikan bentuk promosinya. Jadi jangan sampai nanti ada salah metode ya, sehingga produknya jadi nggak laku. Misalnya kayak ini nih, ya kayak misalnya kelompok 10 ya, kelompok 10 ini produknya popok bayi. Nah, apakah produk popok bayi ini efektif atau enggak kalau promosinya pakai TikTok? Nah, dicermati lagi, apakah ibu-ibu yang udah punya anak, yang apa istilahnya ibu-ibu yang sudah berusia dewasa, apakah sering pakai TikTok? Nah, itu kan juga menjadi apa? Menjadi perhatian ya. Misalnya ini kelompok 9 ya, kelompok 9 ini produknya bumbu pecel nih, ya bumbu pecel instan, tahu ya, bumbu pecel instan. Nah, apakah cocok pakai Instagram? Apakah cocok pakai TikTok? Nah, kita lihat dulu, bumbu pecel instan ini buat siapa sih targetnya? Untuk kalangan mana sih? Nah, nanti perlu diperhatikan. Ya, oke, itu gambarannya teman-teman sekali lagi untuk tahapan tugas prakteknya, dan ini nanti untuk rencana kita ya. Jadi untuk di perilaku konsumen, nanti untuk UTS itu tetap ada ujian tertulis, teman-teman, dan ini sifatnya individual. Kemudian untuk UAS itu nggak ada ujian tertulis, tapi teman-teman hanya mengumpulkan laporan tadi, laporan riset pemasaran, itu per kelompok saja. Jadi di sini ada 14 kelompok, berarti nanti hanya 14 proposal saja. Satu kelompok, satu proposal saja. Cuma nanti setelah UTS, nanti kita akan adakan presentasi tiap kelompok, ya seperti yang saya sampaikan kemarin. Nanti kita bikin semacam forum Zoom, ya bagi kelompok yang mendapatkan giliran maju. Jadi nanti yang bergabung di Zoom, itu hanya kelompok yang dapat jatah maju dulu. Jadi kalau misalnya katakanlah di pertemuan ke-8 nanti itu giliran kelompok 1 dan kelompok 2 misalnya. Berarti nanti yang gabung di Zoom itu hanya kelompok 1 dan kelompok 2 saja. Nah, nanti diskusi presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 nanti kita akan convert di YouTube. Dan harapannya nanti teman-teman yang belum dapat jatah maju itu bisa melihat diskusinya di link YouTube yang nanti kita akan berikan. Nanti berikutnya sama ya, kelompok 3, kelompok 4 misalnya forum Zoom, kelompok 5, kelompok 6 misalnya, nah nanti sampai kelompoknya habis seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Monggo, silahkan. Oke, monggo silahkan teman-teman, nanti bisa dibuka aja mic-nya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang mengambil praktek kewirausahaan, ini agak selaras ya dengan mata kuliah perilaku konsumen. Kalau untuk yang praktek kewirausahaan, itu lebih ke membahas teknik ya, menyusun bisnis plan-nya. Ide bisnisnya seperti apa, tapi kalau untuk yang perilaku konsumen, ini kita fokus mempelajari kondisi konsumen, ya bahwa setiap produk itu diciptakan untuk konsumen yang berbeda-beda. Ya, yang namanya konsumen kan banyak ya demografinya ya, ada pria, ada wanita, jenis kelamin, ada latar belakang pendidikan misalnya, kemudian soal penghasilan misalnya, itu juga mempengaruhi. Misalnya gini, teman-teman tahu Solaria ya? Solaria itu tempat makan yang memang jadi favorit ya buat sebagian besar orang ya. Di Amplas ada Solaria, terus di Bandara Lama juga ada, di Adi Sucipto Solaria. Nah, misalnya kita ngomongin soal Solaria
ya Solaria itu kan harganya itu kan masih worth it ya, tidak terlalu mahal banget lah. Dengan biaya mungkin sekitar 18.000 sampai 25.000 itu kita sudah bisa makan ya. Cuma buat sebagian orang, sebagian masyarakat, harga-harga yang ada di Solaria mungkin mereka anggap masih terlalu mahal. Nah, itu yang menjadi perhatian ya, bahwa ya tidak semua produk punya punya target yang hampir beragam ya. Kalau di Jakarta ada orang makan di Solaria itu dianggap orang kere katanya. Karena harga di Solaria itu masih tergolong sangat murah dibandingkan harga-harga makanan atau restoran yang ada di Jakarta. Tapi kalau di Jogja memang harganya agak terlalu mahal ya buat sebagian orang. Nah, ini juga menandakan soal status sosial juga, teman-teman. Solaria itu ada pas saya masih zaman kuliah, ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, lebih mungkin ya, itu Solaria sudah ada di Amplas, ya. Dan dulu kalau mikirnya orang makan di Solaria itu orang-orang yang punya level menengah ke atas biasanya. Karena gengsi ya, biasanya seperti itu. Apalagi kalau misalnya sekarang ditambah dengan kondisi ada TikTok, ada Instagram, ya. Ketika orang mau makan, biasanya kan pasti foto makanannya dulu kan, buat eksis, buat status, buat story, dan sebagainya. Jadi ini kondisi zaman sekarang ya, teman-teman ya. Ini mungkin ada beberapa yang juga pernah mengalami kan, bahwa sekarang kalau makan di tempat bagus, tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makanan, nggak cuma sekedar lapar aja, tapi juga pengen eksis, ya, pengen menunjukkan level sosialnya. Ini adanya sosmed juga makin menambah ya, menambah istilahnya kondisi bahwa ya sekarang zaman sedang zaman untuk mengeksiskan diri ya. Nah, kalau Anda makan di warteg atau makan di warmindo misalnya, mungkin jarang banget orang yang mau memfoto makanannya kan. Oh, makan di warteg misalnya, makan di warmindo, ini mungkin sangat biasa. Tapi ketika makan di tempat yang bagus misalnya, di abnormal misalnya, atau di PH misalnya, KFC misalnya, nah, itu cenderung orang akan eksis di situ. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nanti kita rencanakan ya pertemuan pertama setelah UTS itu monggo disiapkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Jadi kita mulai nanti di pertemuan pertama, insya Allah di hari Senin setelah UTS ya. Nanti mohon dapat dipersiapkan ya. Nanti akan saya reminder lagi ya. Ini kelompok 1, ini produknya, ini baju klub sepak bola ya, jersey ya. Kemudian kelompok 2, ini produknya sayur mayur mentah ya, sayur bayam, wortel, dan sebagainya. Nah, nanti mulai didiskusikan, teman-teman, mulai dirembuk, ya, dan nanti poin-poin yang nanti akan dipresentasikan, itu mencakup ini ya. Nanti bentuknya bisa PowerPoint, ya, nah, nanti kita akan proses ya, diskusi. Jadi, untuk laporan di akhirnya nanti, di UASnya nanti, itu nanti akan menyesuaikan dari proses kita diskusi seperti apa. Ya, jadi silakan masing-masing kelompok belajar secara mandiri, mencoba untuk menyusun laporan riset pemasarannya. Nanti pas kita presentasi, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng seperti itu. Oke, ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ada yang bertanya di kolom chat, Pak. Oh, di kolom chat, sebentar. Saya belum close PowerPoint-nya. Oke, untuk format laporannya nanti seperti apa? Ya, poin-poinnya seperti tadi ya, Mbak Nurul Solehah yang saya sampaikan di PowerPoint. Kita nggak ada format secara baku, tapi poin-poin yang nanti akan dilaporkan
itu sesuai dengan poin-poin yang tadi ada di PowerPoint. Ya, tentukan siapa targetnya, kemudian faktor apa yang mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut, kemudian strategi pemasarannya. Nanti acuannya pas proses kita diskusi. Jadi laporan akhir ya nanti dibuat kalau misalnya dalam proses diskusi itu sudah ada revisi atau masukan dari saya ataupun dari teman-teman yang lain. Seperti itu. Gitu gambarannya teman-teman. Ya, nanti kalau misalnya kita masih punya 2-3 materi yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk pengerjaan tugas ini. Nanti akan saya kirimkan videonya ya. Kita masih ada 3 pertemuan sebelum UTS ya. Nanti teman-teman bisa terus mengupdate informasinya melalui video yang saya berikan ya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di proses pengerjaan tugas ini. Nanti kalau misalnya terdapat hal-hal yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa melalui grup ya, seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya teman-teman ya, tetap semangat ya. Dan besok bagi yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf ya kalau saya selama ini ada salah ya tingkah laku ataupun perkataan ya. Semangat yang besok mulai berpuasa ya, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. 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 Sama-sama. Terima kasih ya semuanya. Sukses. Terima kasih, Pak.